Saat teduh dipersilahkan. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Pagi ya, selamat pagi dan Happy New Year buat kita semua. Happy New Year secara Chinese. Oke, agak enak soalnya mention itu. Ya, teman-teman, siapa yang sudah membuat resolusi baru ya di tahun ini gitu? Boleh angkat tangan nggak? Resolusi baru atau yang lama juga resolusi? Angkat tangan mungkin. Kecilnya nggak bakal ditanya, ini nggak bakal ditanya teman. Ya, kalau itu ya. Itu ya term and condition-nya. Oke. Nah, siapa yang melanjutkan mungkin resolusi yang sebelum-sebelumnya? Boleh angkat tangan? Oke. Satu doang. Saya asumsiin berarti yang sebelum semuanya masih berpikir ya. It's okay. Nah, teman-teman, pada kebaktian hari ini saya mau ajak kita untuk menuliskan mungkin resolusi. Nanti dari rekan-rekan pelayan akan membagikan kertas dan pulpen. Itu teman-teman boleh ambil atau pelayan-pelayan yang lain boleh bantu koas ya untuk membagikan. Nah, nanti teman-teman bisa tulis nama sama resolusi yang baru di tahun ini. Sambil menunggu teman-teman juga boleh berpikir hal apa yang teman-teman mau lakukan di awal tahun ini. Ini kita belum berganti bulannya, jadi masih fresh. Sambil saya juga mungkin membantu teman-teman ya kalau baru dengar kata resolusi ya. Iya. Jadi menurut KBB ini kata resolusi ini berarti suatu putusan atau kebulatan pendapat yang berupa apa nih? Permintaan atau tuntutan. Dalam resolusi juga bisa diartikan sebagai pernyataan tertulis yang berisi tuntutan tanda kutip tentang suatu hal. Iya. Saya sudah menyebutkan definisi itu, teman-teman boleh berpikir tuntutan apa yang ingin teman-teman bawa di tahun ini. Dan saya kasih waktu mungkin 1 sampai 2 menit ya teman-teman menulis resolusi di tahun ini. Ya, nama dan resolusinya. Jangan nama orang lain, nama kak teman-teman. Ya, nanti ada kepentingan untuk kita doakan. Oke. Saya kasih waktu 1 menit sampai 2 menit. Teman-teman bisa tuliskan poin-poinnya, teman-teman bisa ceritakan. Semakin spesifik, semakin baik juga ya untuk kita doakan bersama nanti. Oke, iya. Teman-teman kalau sudah menuliskan, teman-teman boleh mengumpulkan ke kowas yang berjaket biru navy. Teman-teman boleh bagikan, kembalikan lagi ke kowas. Ini nanti akan kita doakan. Ya, tuh. Ya atau teman-teman mau nambahin tanda tangan boleh biar lebih otentik gitu.
Ide yang bagus tuh. Oke. Baik, saya rasa sudah hampir semua. Ya teman-teman, saya yakin begitu banyak resolusi yang berbeda satu sama lain, baik setiap individu. Alangkah baiknya saya undang kita bangkit berdiri teman-teman. Kita naikkan pujian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. PKJ boleh sambil tepuk tangan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ya, kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai teman-teman sekalian. Ya, teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Ya, izinkan saya untuk sharing sedikit ya, karena baru-baru ini 2 minggu yang lalu tepatnya saya ikut terlibat di Core Fellowship dari pemuda. Itu dipimpin sama Ko Jeffrey. Kita tahu tentunya beberapa di antara kita Ko Jeffrey. Dia memimpin satu buah bagian Alkitab yang kita ulik bersama, Kejadian 1 sampai 3. Dan menurut Ko Jeffrey, satu pesan yang saya tangkap ketika kita mampu memahami satu bagian Alkitab ini, satu atau 2 bagian tepatnya, terkait Kejadian 1 sampai 3, ini dapat memudahkan kita ya memahami seluruh bagian Alkitab secara menyeluruh. Karena hampir banyak doktrin atau banyak ajaran tentang keselamatan, tentang diri, tentang, saya yakin banyak sekali yang saat itu di dalam 2 jam saya nggak bisa dapatkan secara cepat. Tapi saya melihat ternyata Tuhan itu benar-benar luas banget ya untuk dimengerti gitu. Dalam 2 jam itu begitu banyak bagian membuat saya sampai pusing gitu. Wah, ternyata banyak sekali gitu ya, hal-hal minor yang detail. Oh, seperti itu gitu, hal yang baru gitu. Dan kalau teman-teman melihat Alkitab itu sebagaimana, saya bisa melihat Alkitab itu begitu luas, Alkitab itu begitu besar, dan secara langsung saya juga melihat Allah yang kita kenal itu sangat besar. Jadi saya memang juga mengencourage ya untuk tiap dari kita pun berusaha mengenal Allah kita, berusaha menyembah Allah kita, bisa melalui kitab, bisa melalui pujian. Tapi khusus hari ini saya mau mengundang kita untuk menyembah. Kita boleh meninggikan pujian kepada Allah kita yang begitu besar. Kita tinggikan Dia sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Saya undang kita untuk menundukkan kepala dan mengambil sikap doa. Saya akan bacakan satu buah ayat untuk mengawali pengakuan kita di hadapan Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebuah ayat yang sangat mudah dipahami untuk kita. Saya beri kita waktu beberapa menit untuk berdoa, mereview, dan tersungkur secara khusyuk untuk mengakui segala dosa yang kita perbuat. Sambil singgah menaikkan pujian, "Oh Allahku, jemauklah diriku," bait yang 1. Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku berdosa dan jemaat, sucikan dan jadikanku benar. Kita naikkan baitnya yang ketiga, kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah. Dendam dan nafsuku, tinggallah Kau tetap di hatiku. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang tidak layak. Inilah kami Tuhan dengan segala dendam, nafsu, daging yang masih berjuang, masih berkuasa atas kami. Namun sekali lagi boleh mengenal Engkau untuk mematahkan kuasa dosa-dosa Bapa di dalam hidup kami. Izinkan kami boleh kembali ke jalan-Mu. Ampuni segala dosa kami, karena Engkau ialah setia dan adil. Kami kembalikan ini semua ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, saya mau mengundang kita untuk berdiri. Kita akan mengambil dan mendengarkan berita anugerah kita. Saya akan bacakan untuk kita semua berita anugerah kita yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, kita mau mensyukuri penebusan Tuhan atas dosa kita, dan kita mau menunjukkan bahwa hidup kita cukup dengan Kristus. Kita naikkan pujian Christ is enough for me. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world
no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Ya, saya persilakan kembali duduk. Ya, tema hari ini tuh resolusi from nowhere to somewhere ya. Jadi ini tentang resolusi teman-teman. Ya kalau saya sih lihat resolusi sebenarnya udah sering dengar teman-teman, karena di Instagram, di sosial media ya semua, wah banyak yang berlomba-lomba posting resolusi gitu, terus carousel banyak picture-picture gitu ya. Ya agak klise sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi ternyata memang kalau kita melihat setiap dari kita tuh pengen sesuatu yang lebih baik gitu, sesuatu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentunya dari firman Tuhan hari ini. Nanti akan dipimpin sama Kowas. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman itu berbicara setiap hati kita. Kita siapkan hati kita. PKI 198 di hati ke Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau ada di dalam diri kami, menyertai kami, memimpin hidup kami. Dan Engkau menganugerahkan kami kehidupan, keselamatan di dalam Yesus. Dan kami ingin menjalani hidup memiliki resolusi yang baik, kehendak yang baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bimbing kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang teman-teman. Shalom. Selamat tahun baru buat kita sekalian ya. Masih sebulan ya, masih bulan Januari.
Dan tema kita hari ini adalah resolusi from nowhere to somewhere. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika. Di manakah 2 Tesalonika? Oh, ini dia. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena itu kami ini adalah Paulus, Silwanus, dan Timotius ya, kalau kita baca di ayat yang pertama ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, biasanya di tahun yang baru kita itu sering mendengar istilah resolusi. Tadi liturgos juga menyampaikan. Siapa di sini yang pro resolusi? Ada? Yang tidak setuju dengan resolusi? Ya, nggak perlu angkat tangan. Ya, nggak salah. Saya tahu, saya bisa telepati. Ya, bohong. Ya. Mungkin saya baca hasil tulisan teman-teman tadi ya. Kita akan doakan sama-sama. Nanti saya akan doakan ya resolusi teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih resolusi itu? Perlu nggak sih? Nah, saya mau tanya dulu, Inge, resolusi itu apa sih? Belum mikir ya? Oke. William, resolusi BBCA kamu? Enggak. Will, resolusi itu apa sih? Ya. Oke, Jos, tadi apa resolusi itu, Jos? Ya. Tuntutan sesuatu yang ingin lebih baik. Ya, oke. Thank you. Ya. Mungkin banyak yang menjadi resolusi kita, mungkin kesehatan kita, mungkin itu soal studi kita atau soal pekerjaan kita atau soal relasi kita. Ya, banyak sekali. Sehingga kita perlu bertanya, sebenarnya di Alkitab itu ada menjelaskan soal resolusi enggak sih? Dan ternyata ada. Di mana ayatnya? Yang kita baca tadi. Kita lihat sama-sama lagi ya. Secara khusus ayat yang 11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Inilah resolusi teman-teman. Ya, boleh next slide ya, itu dia slide-nya. Jadi mundur. Jadi sebenarnya teman-teman, klausa kehendak untuk berbuat baik atau desire for goodness atau a resolve, ya, a resolution, to do goodness itu dari kata eudokian yang artinya desire atau kehendak yang baik. Jadi sebenarnya kalau ini pengertiannya, jadi resolusi itu sebenarnya alkitabiah, teman-teman. Resolusi itu adalah kehendak yang baik, desire yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi itu resolusi, teman-teman. Dan kalau kita melihat di ayat ini, ayat 11-12, dan kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika ini adalah doa harapan Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Agar apa? Agar mereka tuh punya hasrat untuk berbuat baik, dan bahkan Tuhan yang menyempurnakannya. Dan resolusi ini untuk berbuat baik ini paralel juga dengan segala pekerjaan imanmu dan kekuatan Tuhan yang menyempurnakan. Jadi kalau kita kembali kepada resolusi kita, apakah resolusi yang kita harapkan sesuatu yang baik untuk kita kerjakan? Pertanyaannya seperti ini, apakah resolusi itu memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi ke sana ujung-ujungnya ya. Apakah resolusi badan kita menjadi sehat, bangun pagi, atau di tahun ini gua mau turun 10 kilo. Apakah dengan turun 10 kilo hidup kita memuliakan Tuhan?
Jadi itu kan. Jadi resolusi itu tidak hanya sekadar soal kehendak yang baik untuk berbuat baik, tetapi pada akhirnya untuk Tuhan dimuliakan. Apakah resolusi menemukan tempat kerja yang baik, dapat gaji yang lebih baik, itu bisa membuat engkau memuliakan Tuhan lebih lanjut. Begitu pula dengan resolusi yang lain, ya punya pasangan di tahun ini, menikah di tahun ini, punya anak di tahun ini, dapat pekerjaan, skripsi selesai, naik jabatan. Apakah semua itu kita dasarkan untuk kita memuliakan Tuhan? Jadi gini, ada pengertian resolusi itu menjadi tambah sedikit. Boleh next slide-nya. Resolusi adalah kehendak yang baik dengan dasar tujuan baik, ya, ingin berbuat baik, ya, serta memuliakan Tuhan, namun bukan FOBO. Nah, ini menarik ya, satu istilah yang baru ya. Anak zaman sekarang tuh kan FOMO ya. Ini FOBO apa itu? Kowil. FOBO ini adalah fear of better option. Ya, fear of better option. Apa itu fear of better option? Ini berbeda ya. Jadi resolusi itu beda dengan fear of better option. Jadi maksudnya seperti ini. Fear of better option itu adalah perasaan yang timbul karena banyaknya di zaman itu pilihan. Pilihan A, pilihan B, yang mana yang lebih baik? Jadi ketika kita milih sesuatu, misalnya pekerjaannya, jangan-jangan yang itu lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita jadi sulit memilih. Mungkin juga cewek ya, cewek, cowok sekarang tuh mirip-mirip orang Korea ya. Tadi ngomong sama Joshua ya, anak remaja sekarang mirip-mirip Korea. Benar gak Jos? Semakin ada yang cantik, dan di sini saya lihat nih cantik-cantik, cakep-cakep ya. Jadi banyak pilihan ya. Will banyak pilihan. Tapi yang mana? Jangan-jangan ya. Jadi kemungkinan yang pertama, jadi kita enggan untuk memilih. Jangan-jangan dia lebih baik, jangan-jangan ini lebih baik. Atau juga malah kita memilih, ya udah sekendak hati kita aja. Misalnya salah, ya kita beranjak ke yang lain. Jadi tidak komitmen atau tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin contoh sederhana lagi kayak gini. Misalnya di KP bulan depan ada acara tanggal 25 Februari misalnya ya. Kemudian kita diajak, terus kita sebenarnya tidak ada jadwal di tanggal tersebut. Akan tetapi jawaban kita belum tahu nih. Siapa yang kayak gitu? Nah itu kan sebenarnya fear of better option. Ya belum tahu nih, karena belum ada opsi pilihan keluar yang lebih baik dibanding KP. Jadi jawabannya belum tahu nih. Jangan-jangan nanti tanggal 25 atau tanggal 24-nya teman saya ngajak saya untuk naik gunung. Ya kan? Mungkin ada yang seperti itu ya. Mungkin Yosua kayak gitu ya, Jos? Enggak ya? Oke. Bercanda ya. Jadi FOBO ini khawatir atau takut menyesal tidak mempertimbangkan pilihan yang lain. Namun pilihan itu banyak sekali dan terkadang kita jadi bergumul sendiri. Misalnya lagi contoh ya tadi soal pasangan hidup. Di gereja ini bagi saya ya banyak cewek yang baik, yang cantik, cowok juga yang ganteng, berkualitas. Dan ketika kita diperhadapkan untuk memilih, mungkin sebagian kita tuh menjadi ragu ya. Karena mempertimbangkan ada pilihan ini dan itu. Dan takutnya kita menjadi khawatir. Bisa saja saya salah melangkah. Atau ketika memutuskan bersama si A, kita berpikir bagaimana jika ada yang lebih baik. Nah ini FOBO. Nah mungkin juga yang sudah pasangan ya, ada kalanya kita merasa jangan-jangan kita ketemu sama satu orang, kok dia rasanya lebih baik ya. Terus kita lihat pasangan kita, kok dia kayak gini ya. Mungkin ada yang pernah kayak gitu ya. Cion pernah merasa kayak gitu nggak? Sekali-sekali mungkin pernah ya. Tetapi komitmen itu yang kita jaga ya. Nah di sini teman-teman, resolusi tadi kan adalah tindakan atau kehendak yang baik untuk berbuat baik, tetapi itu bukan menjadikan kita fear of better option karena kita pengen sesuatu yang baik. Sehingga kita jadi enggan memilih atau memilih ya udah gue pilih dengan cara saya sendiri tidak bergumul bersama Tuhan. Tetapi resolusi itu adalah kita
melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, kita kembali kepada Tesalonika. Pertanyaan kayak gini, apakah ada kasus FOBO di kitab Tesalonika ini? Ternyata ada, teman-teman. Nah, jemaat Tesalonika itu diperhadapkan dengan realita-realita dan pilihan yang mungkin bisa dianggap lebih baik. Boleh next slide-nya. Di situ kalau kita melihat ada pengajaran-pengajaran yang berbeda, teman-teman. Makanya Paulus katakan, kamu jangan ikuti pengajaran sesat itu. Tetapi yang baiknya kayak gini, orang Kristen pada waktu itu dianiaya. Tapi pengajaran-pengajaran yang lain tidak dianiaya. Bahkan pengajaran yang lain itu yang malah menindas. Kita kan nggak merasa pernah dianiaya. Tetapi pada waktu itu mereka dianiaya. Dan pengajaran-pengajaran yang lain ini tidak dianiaya. Jadi ada opsi-opsi yang mungkin dianggap lebih baik. Kalau kita melihat di ayat 4 sampai 6 tuh. Di ayat pasal yang pertama, kita baca ya. Ini ucapan syukur dan doa Paulus. Sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ngeri sekali ya. Orang Kristen kok dianiaya, menderita. Tapi di sini Paulus bersyukur karena mereka tabah. Tetapi ada 1-2 orang akhirnya kan dikatakan murtad, meninggalkan iman itu. Dan yang menariknya ada selanjutnya, ada orang yang tidak bekerja, tapi mendapat makan dan sesuatu dengan baik. Sedangkan orang Kristen, kata Paulus di pasal yang ketiga itu, kamu harus berdoa dan bekerja. Kalau kita lihat di pasal ketiga, secara khusus ayat 6 dan 11 ya, saya baca ya. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada orang-orang kayak gini. Jadi ada orang hidup asalan, tidak menjadi teladan, tidak tertib, dan sebenarnya kita Kristen kan diajarkan itu. Mungkin relate-nya kayak gini teman-teman. Kita yang pelayanan di gereja atau yang sering rajin ke gereja, lihat teman-teman kita yang kerja, orang Kristen juga, nggak pelayanan tapi hidupnya kok enak ya. Pernah kayak gitu, berpikir kayak gitu ya. Kok enak ya? Gue pelayanan setiap minggu datang, Sabtu mungkin datang, harus ada rapat, tapi mereka nggak rapat. Hidupnya kok enak ya? Akhirnya kita milih pilihan yang mungkin kita anggap lebih baik. Jadi jemaat Tesalonika ini juga punya banyak pilihan untuk mereka pilih. Namun Paulus bilang jangan pilih pilihan itu. Tapi pilihlah kehendak yang baik untuk melakukan sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Nah, konkretnya untuk mendarat ke dalam diri kita. Lalu sebenarnya apa kehendak Tuhan? Kehendak kita untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan yang menjadi resolusi tepat untuk kita jalani di tahun ini. Saya beri dua hal aja. Saya elaborasi di dalam Alkitab, bagian Alkitab yang lainnya. Yang pertama adalah, boleh next. Hidup mematikan dosa, teman-teman. Ada nggak di sini di antara kita yang resolusinya tahun ini adalah mematikan satu dosa? Ada nggak? Iya. Karena kayak gini, berjuang mematikan dosa itu merupakan kehendak yang baik yang memuliakan Tuhan, teman-teman. Dan bahkan di dalam Roma 8 ayat 13 itu mengatakan kayak gini. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, ya sar, yang mengarah kepada dosa, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus, ya kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, yaitu dosa, kamu akan hidup. Jadi apa mungkin dosa yang
yang bercokol di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi dosa kesayangan kita? Mungkinkah itu kemalasan? Mungkinkah itu adiksi? Adiksi bisa banyak ya. Bisa merokok, pornografi, dan sebagainya. Mungkinkah itu iri hati, dengki? Mungkinkah itu dendam, kekhawatiran, dan sebagainya? Apakah kita yang percaya Yesus, yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, kita menyadari hidup kita dipanggil untuk sesuatu kehendak yang baik untuk mematikan dosa? Nah, saya ingin mengajak kita menambah satu opsi mematikan satu dosa. Ya, tetapi ada 3 poin penting untuk kita ingat sama-sama untuk melakukan kehendak mematikan dosa ini. Ini John Owen ya, di bukunya yang sudah terjemahkan di Momentum ya. 3 hal penting. Yang pertama adalah kita butuh Tuhan karena Allah memberikan kekuatan kita untuk mematikan dosa. Kalau kita melihat di ayat yang 11 tadi di dalam Tesalonika tadi dikatakan kekuatan Allah menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, melakukan pekerjaan iman. Jadi kita harus sadar kita butuh Tuhan, butuh kekuatan dari Tuhan. Dan yang kedua adalah mematikan dosa itu proses seumur hidup, teman-teman. Dan proses perjuangan itu tidak gampang. Maka dari itu langkah konkret yang bisa kita lakukan yaitu mulai mematikan satu dosa. Bukan semua dosa, tapi bisa kita fokus kepada satu dosa yang mungkin kita anggap sebagai dosa kesayangan. Dosa kesayangan itu kita tahu itu dosa tapi sayang untuk kita lepaskan. Apa itu? Mungkinkah kemalasan kita berjuang di tahun ini mematikan kemalasan? Walaupun pada akhirnya di tahun ini gue gak bisa, gak apa-apa. Karena ada kemungkinan kalah, akhirnya kita kembali kepada poin yang pertama, minta pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Karena ini proses seumur hidup, teman-teman. Ini ada contoh ya. Waktu saya ngajar di sekolah Dian Harapan tahun 2019 ya. Saya ngajar anak kelas SMA, kelas 10, 11, 12. Saya tanya siapa yang nonton video porno, 90%, 95% bahkan nonton video porno. Terus saya ajak mereka mematikan dosa itu selama 3 bulan. Tahu hasilnya apa? Mereka berjuang sama-sama. Tapi sulitnya ampun, bahkan mereka tuh buat kalender tulisannya berhasil. Besoknya berhasil, sudah 1 minggu gagal. Kalau gagal saya bilang ulang lagi 3 bulan. Jadi jangan sampai gagal selama 3 bulan. Dan sulit banget bagi mereka. Apalagi Netflix. Sering nonton Netflix. Dikit-dikit ada adegan ini itu. Ya. Nonton film. Jangan disebut. Saya nggak mau nyebut. Saya ada di satu gereja saya sebut nama judul. Terus anak remajanya nanya, itu apa kok? Waduh, dalam hati gue salah ini. Jadi referensi ya. Tak boleh, makanya saya tidak mau sebut di sini ya. Tak boleh melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi teman-teman, itu prosesnya nggak gampang. Itu proses perjuangan bagi kita yang nggak bisa. Ya berjuang. Yang selanjutnya adalah kayak gini, contoh lagi ya. Ada orang yang pemarah, teman-teman. Terus dia berdoa, Tuhan di tahun ini aku mau berjuang untuk tidak marah. Tetapi yang dia dapat adalah masalah-masalah yang membuat dia marah. Iya kan? Atau kita malas, malah kita dapat sesuatu yang membuat kita malas. Sebenarnya di situ kita melihat sebenarnya Tuhan tuh mengizinkan itu semua untuk melatih kita. Itu jadi battleground kita. Yo, latih dirimu untuk tidak marah untuk ini. Nah pertanyaan, kita siap nggak untuk resolusi matikan satu dosa di tahun ini? Kalau kamu siap, kamu akan dilatih Tuhan. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa kehendak yang baik dan memuliakan Tuhan yang menjadi resolusi yang tepat untuk kita lakukan di tahun ini? Boleh next. Adalah mengharapkan hidup lebih baik dan memuliakan Tuhan yang realistis.
Ini poin penting, yang realistis. Dengan prinsip kayak gini, Roma 12 ayat 3 dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dan yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi dari ayat ini kita harus punya prinsip seperti ini menjalani hidup yang baik. Yang pertama adalah berpikir proporsional. Jangan ketinggian, jangan juga kerendahan. Realistis. Muluk-muluk jangan. Dan iman kita dari ayat ini masing-masing punya ukuran berdasarkan karunia yang diberikan Tuhan. Jadi masing-masing kita tuh punya ukuran iman berbeda. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, jangan pakai ukuran iman temenmu. Misalnya kayak gini, gua tinggal berdoa, gua langsung dapat kerja. Ada yang berdoa, setahun kemudian tidak dapat kerja. Jadi jangan samakan cara kamu bergumul sama Tuhan dan kamu melihat berkaca dari orang lain, ya boleh, tetapi itu bukan caramu sama Tuhan. Ya, mungkin ada di antara kita bergumul mendapatkan pasangan hidup misalnya. Berdoa sebulan aja langsung dapat. Tapi bukan berarti seperti dia nanti, gue sebulan juga gak berdoa. Enggak. Akan berbeda-beda. Jadi kuasai diri berdasarkan apa yang ada padamu. Yang Tuhan berikan karunia. Jadi kalau kita kembali kepada bahasan resolusi, khusus berharap untuk sesuatu yang baik, ya terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya hidup yang lebih baik itu apa? Pekerjaan yang baik, karir yang baik, itu kan sesuatu yang baiknya. Badan lebih proporsional, tidak buncit kayak gini, ya. Saya juga berharap ya untuk tidak buncit kayak gini, ya. Tidak, itu resolusi saya, bukan resolusi kamu nggak apa-apa bro. Ya, selalu ya. Ataukah resolusi apapun yang membuat hidupmu lebih baik, ya. Nah, apakah kita berpikir dengan proporsional, realistis, jangan ketinggian? Dalam artian kayak gini, gue bekerja sudah 2 tahun nih, gue mau tahun depan jadi manajer, nggak masuk akal, ya nggak? Atau gaji gue hari ini 10 juta, tahun depan gaji gue 50 juta, 100 juta, 1 miliar gitu. Ya itu, ya realistis aja gitu. Apakah kita bisa? Ya. Dan misalnya juga mengharapkan pasangan yang baik, iya bagus, baik. Tapi jangan yang cantik, yang baik, yang sabar, yang kaya, yang tinggi, yang artis, gak bisa artis TikTok, yang ini, yang itu, banyak sekali kriterianya. Jangan gitu, yang realistis juga. Akhirnya kita berkaca juga, gue sesempurna itu kah? Ya kan? Dan iman kita masing-masing itu punya ukuran berbeda berdasarkan karunia yang diberikan Tuhan. Maka dari itu ya itu, sekali lagi ya, bergumullah dengan caramu. Ketika engkau berdoa untuk pekerjaanmu, ada kalanya Tuhan langsung kasih. Tapi ada kalanya Tuhan seolah-olah tidak mendengar, tetapi sedang melatih kamu. Dan kalau kita baca kembali di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11-12, di situ saya baca lagi ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya. Jadi kekuatan Tuhanlah yang menyempurnakan kehendak kita, kehendak yang baik untuk berbuat baik itu, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kembali kepada konteks Tesalonika, apa yang diharapkan Paulus untuk kehidupan lebih baik di Tesalonika? Yaitu bertambah iman dan kasih seorang kepada yang lain makin kuat. Yaitu di ayat 3, semakin tabah dan bersabar dalam penderitaan, itu di ayat 4. Kemudian Paulus juga
berharap lebih baik apa? Mereka bekerja keras dan baik serta menjadi teladan. Itu di pasal 3 ayat 7 sampai 9. Kemudian jangan jemu-jemu, berbuat baik dan kasih saling menasihati. Jadi inilah yang diharapkan ada di dalam jemaat Tesalonika. Ya, berharap ini juga menjadi sebuah resolusi yang ada di dalam kehidupan kita. Misalnya contohnya kayak gini. Kita mengharapkan hidup sehat. Ya, saya bersyukur sekali istri ikut program yang diikutin Ciwan juga ya. Dan hasilnya, wow, teman-teman, turun 8 kilo. Wow, kenapa ketawa? Ini saya takjubnya. Takjub, wow, turun 8 kilo. Kok bisa gitu? Tapi tujuannya apa? Apakah untuk membuat kita gerak lebih lincah, lebih baik untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Tetapi ketika kita pengen hidup sehat, jangan sampai juga sehari gua mau turun 5 kilo. Kayaknya gak masuk akal gitu. Jangan realistis, teman-teman. Begitu juga mungkin bergumul tentang pasangan hidup, bergumul tentang pekerjaan, jangan langsung lompat sesuatu yang tidak realistis. Bagi saya Tuhan mendengar akan setiap pergumulan kita dan jawaban menurut kehendak dan kasih karunia dari Tuhan itu sendiri. Dan saya juga berharap kita berdoa untuk kerohanian kita yang baik gitu. Maka kita harus melatih diri berdoa tiap hari, tiap pagi, baca firman, merenungkannya dan menghidupinya. Ya, kita juga berharap untuk hidup untuk saling mengasihi. Ya, jangan lupa untuk hidup menjadi teladan dan hidup mengasihi. Karena kayak gini, teman-teman. Karena hidup mengasihi itulah yang menjadi esensial kekristenan, ya. Yaitu untuk mengasihi Tuhan dan dibuktikan dengan kita mengasihi sesama. Mungkin di zaman yang sekarang ini banyak sekali tipu-tipu, teman-teman. Sehingga menyebabkan kita itu menjadi ragu, menjadi curiga. Apakah yang kita tolong ini benar-benar butuh bantuan atau minta tolong aja, sebenarnya menipu kita. Ya. Misalnya contohnya kayak gini ya. Mungkin pernah cerita juga ke beberapa teman gitu. Saya dulu di tahun 2014 ya, pertama kali pelayanan di Jakarta. Kemudian saya naik busway, bus Transjakarta. Kemudian saya ketemu ibu-ibu rambutnya agak tipis gitu. Terus ibu tuh cerita bahwa dia itu habis sudah berapa bulan ini dioperasi kepalanya. Terus saya entah kenapa hati saya penuh belas kasihan. Terus dia minta uang untuk pulang ke rumah. Saya buka dompet saya serahkan semua uang saya. Karena cuma 20.000. Cuma 20.000. Saya kasih. Itu semuanya loh, seluruhnya loh. Ya, woi, kamu jangan anggap 20.000 nilai 2014 itu beda dengan nilai sekarang ya. Depresi. Gak apa. Tapi itu seluruhnya, teman-teman. Wah, ketika saya memberikan itu ada damai sejahtera di dalam diri saya. Ketika pulang saya itu berkaca, terus melihat diri, kayak berbahagia, bersukacita. Tetapi seminggu kemudian, saya ketemu ibu itu lagi, di tempat yang sama, ternyata tipu-tipu nih ibu. Oke. Nah, ini satu contoh lagi. Kadang saya bawa motor di Jakarta, ada pengemis, saya lewatin aja. Hati saya tidak tergetar belas kasihan. Tetapi entah kenapa ada satu pengemis, hati saya penuh belas kasihan. Pernah kayak gitu? Kalau hati saya penuh belas kasihan, saya ada makanan dikasih waktu itu dari persekutuan wanita. Kalau persekutuan wanita ibadahnya kadang ngasih makan. Saya kasih ke bapak itu. Nah kayak gini teman-teman. Dunia ini penuh tipu-tipu. Tetapi ingat, yang perlu kita latih, perlu kita jaga adalah hati nurani, belas kasihan, dan juga hikmat. Ngerti ya? Jangan sampai kecurigaan kita itu malah mematikan hati nurani, belas kasihan. Dan bagi saya, jika saya mengimani
bahwa hati nurani belas kasihan itu datang dari Tuhan, walaupun ada yang nipu, jangan sampai penipuan dia membuat kita itu jadi enggan untuk memberi. Jadi contohnya kayak gini. Yesus Kristus menyembuhkan 10 orang kusta. Berapa orang yang kembali bersyukur? Cuma 1. 9 nipu dong. Terus Yesus ngapa? Ya sudah ngomong gitu aja, tapi ya udah tetap memberikan, menunjukkan kasih kan. Kayak gini teman-teman, jangan sampai kecurigaan kita membuat kita akhirnya melihat orang berbelas kasihan, ternyata dia benar-benar butuh makan. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba kita lewat, terus hati kita penuh belas kasihan dari Tuhan, dan Tuhan gerakan, tetapi kita curiga dan nolong dia, jangan-jangan dia butuh sekali. Sekarang ini kita nggak tahu yang mana yang butuh, yang mana tidak. Tetapi mari kita latih dan jaga belas kasihan kita. Dan kita harus percaya belas kasihan datang dari Tuhan. Maka dari itu kita minta hikmat juga. Kebijaksanaan dari Tuhan. Ya ini agak ekstrim. Teman-teman boleh setuju, tidak setuju. Tetapi bagi saya, belas kasihan itu harusnya datang dari Tuhan. Jadi ada 2 hal ini ya, mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik dan mematikan dosa. Ya. Mengharapkan hidup lebih baik itu banyak macam, terserah. Itulah yang menjadi resolusi teman-teman yang teman-teman catat gitu. Lalu apa langkah konkret yang dapat kita ambil? Ya, yang pertama, boleh next slide-nya. Langkah konkret ya. Yang pertama adalah tentukan resolusi kehendak baik untuk melakukan yang baik dan memuliakan Tuhan yang realistis. Ditentukan dulu. Boleh yang kedua. Dalam mematikan kebiasaan buruk atau dosa, kita harus buat plan. Dan menemukan tujuan mengapa kita ingin mematikannya. Jelas dulu. Apa dasarnya, apa keuntungannya buat kita. Dasarnya adalah untuk memuliakan Tuhan ya. Next lagi. Yang ketiga. Jangan sebarkan resolusimu ke media sosial. Tetapi kepada sahabatmu yang mengasihi kamu. Karena apa? Karena fokus kita di dalam resolusi itu ingin memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Ya enggak? Dan selain itu, secara psikologis, ketika kita posting, kita tuh dapat euforianya, terus akhirnya kita jadi tidak konsisten dengan resolusi itu. Tapi yang paling penting adalah jangan sebarkan ke media sosial karena resolusi itu tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri. Tapi kalau engkau sharing itu untuk memuliakan Tuhan lewat media sosial, silakan. Jadi dasarnya harus jelas dulu. Yang terakhir adalah review your day. Examine, kalau di dalam bahasa Latinnya adalah examen, evaluasi diri. Jadi harus dengan jujur yang ekstrim dan brutal. Kalau kepada diri itu jangan kayak enggak jujur aja di dalam diri. Entah di hadapan Tuhan gue nih jatuh lagi Tuhan di dalam pornografi misalnya. Tuhan aku nih iri banget sama si A. Jujur aja. Kok ke diri atau ke Tuhan kok masih enggak jujur aja. Ya. Jadi engkau harus evaluasi diri teman-teman. Evaluasi bahwa resolusimu gagal, engkau harus coba lagi. Dan sekali lagi resolusi bukan fear of better option. Jadi kita bisa salah. Tetapi kekuatan Tuhan yang menyempurnakan kehendak baik kita untuk berbuat baik dalam pekerjaan iman. Jadi kita bisa salah memilih. Tetapi di dalam Tuhan menyempurnakannya. Misal contoh kayak gini. Ya, terakhir ya. Di 2018 saya itu lagi galau mau studi lanjut. Awalnya mau studi lanjut tetap di Malang, di saat Malang. Kemudian mama saya nelpon di 2018 sambil nangis-nangis. Will, mama didiagnosa tumor otak. Singkat cerita, saya cepat-cepat ngetik surat resign. Saya langsung pilih ke Jakarta. Saya langsung pilih studi di STTRI. Karena mama saya didiagnosa tumor otak.
Ketika saya pindah ke Jakarta, 2 bulan kemudian mama saya bilang diagnosanya salah. Diagnosa dokter salah, mama saya rupanya bukan tumor otak. Dalam hati, salah dong. Tetapi ketika sekarang saya mengevaluasi diri, saya menyadari ternyata nggak salah. Mama saya di bulan Januari operasi tumor otak. Mungkin dokter itu diagnosanya tepat, tapi pengecekan yang selanjutnya kok bisa salah. Sehingga ternyata tumor otaknya itu sudah menggerogoti sampai batok kepalanya itu maju ke depan. Teman-teman. Jadi harus dipotong, di otaknya pun ada tumor sudah diambil. Waktu itu saya memutuskan di Jakarta, kenapa? Karena ketika mama saya sakit di rumah sakit, saya bisa pulang segera. 2 tahun, 3 tahun saya bergumul, jangan-jangan salah saya memilih. Tapi di dalam Tuhan tidak ada kecelakaan. Karena Tuhan, di dalam kecelakaan motor manusia sekalipun, itu pun di dalam kendali Tuhan. Setuju teman-teman? Jadi di dalam dunia ini tidak ada yang benar-benar kecelakaan. Tuhan tahu dan Tuhan itu mengendalikan hidupmu. Mungkin engkau ketika menikah, engkau juga merasakan, kayaknya gue salah nih sama dia. Enggak men. Di dalam Tuhan, kalau kita bergumul bersama Tuhan, nah makanya resolusi itu bergumul bersama Tuhan. Ketika engkau putus pun, itu tidak salah. Kalau kita memang bergumul bersama Tuhan. Ketika engkau pindah kerja, gajimu lebih kecil sekalipun, itu tidak salah kalau kita bergumul bersama Tuhan. Jadi mari kita beresolusi, mari kita punya kehendak yang baik untuk berbuat baik demi memuliakan Tuhan. Dan kita andalkan Tuhan untuk kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Amin. Bersatu dulu. Mari rekan permuda kita bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat, tetapi ini agak sedikit berbeda karena saya yang memimpin doanya, tetapi teman-teman meneguhkan apa yang saya ucapkan kepada Tuhan. Jadi kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhan mendengar akan setiap seru doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang memiliki resolusi akan kehidupan dia, ya Tuhan. Untuk Jezreel, untuk disiplin dan bertanggung jawab, punya kebiasaan yang lebih baik, dan dia bisa menabung dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk CMI, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saat teduh yang berkualitas, dan bekerja dengan lebih baik lagi di kantor yang baru. Untuk Rusni, untuk kerohanian, saat teduh lebih menikmati lagi, doa syafaat lebih rutin lagi, dan pelayanan di sekolah minggu bisa melayani dengan lebih sungguh lagi. Untuk Fani, menjadi kepercayaan pimpinan, memperbaiki relasi dengan Tuhan, menjadi anak yang berbakti, membangun relasi dengan sesama,
menjaga kesehatan, melakukan investasi dan merit di tahun ini. Dan kiranya Tuhan yang menyertai Fani. Untuk Niko, supaya dia dapat melayani dengan lebih sungguh. Untuk Grace Iriana, supaya dia dapat menggunakan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, melepaskan lingkaran dari lingkaran toksik dan hidup sehat. Untuk Irwan juga, untuk lulus S2, melepaskan diri dari lingkaran toksik dan juga naik jabatan. Untuk Foni, untuk rajin belajar. Untuk Cindy, pindah kerja. Untuk nikah dan juga mengharapkan sesuatu yang baik untuk dia dapatkan, untuk menunjang pekerjaan dia. Untuk William, berkat Tuhan, Tuhan nyatakan kepada William. Untuk Andino, resolusi di tahun ini dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, mencapai jabatan yang lebih dari yang sekarang. Untuk Rivi, untuk hidup sehat, untuk olahraga, untuk HPDT semakin lebih bagus dan dapat pekerjaan yang baru ya Tuhan. Untuk Oci, untuk belajar lebih sungguh lagi. Untuk Odelin, dia punya keluarga yang baik, relasi yang baik, dan punya pencapaian studi. Untuk Luminier, rajin menabung, rajin saat teduh, rajin olahraga, dan mulai kebiasaan baca buku. Untuk Johan, dia rindu untuk membagikan ayat firman Tuhan kepada orang lain tiap hari ya Tuhan. Untuk Fatmawati, dia rindu untuk menjelajah ke negara-negara dan banyak hal lagi yang mungkin tidak bisa hambamu sebutkan. Ada resolusi atau harapan yang kami ingin lakukan di tahun ini. Dan kiranya resolusi itu pun kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Inilah setiap doa kami ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami, berikan kekuatan untuk Engkau menyempurnakan kehendak yang baik ini, untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Ya, teman-teman boleh ditampilin layar untuk persembahannya. Ya, kita akan bacakan ayat persembahan untuk kita semua. Yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, teman-teman bisa melakukan persembahan dengan beberapa metode ya. Nanti ada rekening, ada scan barcode, ya itu teman-teman bisa lakukan transfer langsung saja. Tidak ada digit khusus ya untuk di Komisi Pemuda, jadi mungkin bisa melakukan transfer seperti biasa saja. Sambil mempersiapkan persembahan dan juga hati kita naikkan pujian tabur waktu pagi. Kita kan bersuka bawa kasih.
sebagian dari harta yang kami miliki Tuhan di dalam hidup kami mau menyerahkan itu, dan yang terpenting adalah biarkan setiap dari kami boleh punya hati yang dengan serius memberikan bukan hanya persembahan secara materi, tapi juga hidup kami Bapa di dalam dan juga tubuh kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Ya, tetap dengan bangkit berdiri teman-teman ya. Ya tentunya tadi dari refleksi tadi banyaklah beberapa yang menyentil, dan apalagi kalau saya lihat ternyata ada tebal juga ya. Jadi kalau boleh sedikit merefleksikan dari firman hari ini, resolusi saya sih sebenarnya tahun ini tuh melanjutkan resolusi 2 tahun lalu sebenarnya. Karena waktu itu saya lihat lagi berkas planning saya, itu tidak tersentuh teman-teman. Waktu itu resolusinya mau melanjutkan studi S2, tapi mungkin belum spesifik saat itu. Dan dilihat lagi tahun ini, sempat gak tercapai gitu ya. Sempat tak tercapai, dan ternyata benar kalau tadi direfleksikan, kalau kita mau apa gitu dikasih juga beberapa tantangan dari Tuhan. Jadi waktu itu 2 tahun lalu mungkin saya malah beli banyak hobi ya gitu ya, PC atau apa tuh tantangan ya ternyata gitu. Waktu dites sama Tuhan. Ya, jadi saya harus menghindari permainan itu, walau susah. Gak gampang teman-teman. Tapi itu jadi semacam refleksi teman-teman bahwasannya resolusi itu ya harus saya tanggapi dengan secara bertanggung jawab ya. Apakah berhasil atau tidak nanti tidak tahu. Yang terpenting saya mau mencoba menyerahkan itu pada Tuhan secara realistis tentunya. Dan saya yakin setiap dari teman-teman juga punya rencana yang serupa dari refleksi firman hari ini. Yuk saya ajak kita untuk merefleksikan. Kita mau menaikkan pujian Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh
bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah, keselamatan, penebusan, kebenaran dari Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Saat teduh selesai, saya akan mengucapkan beberapa pengumuman. Hari ini juga kita ada MFWF ya, dengan tema What is your New Year Resolution, jam 1 di ruang ini juga. Ya, telah dibuka kelas katekisasi buat tahun 2023 bagi jemaat sekalian yang mau ikut. Bisa daftar setiap hari Minggu mulai tanggal 19 Februari dari jam 1 di sini, lantai 3 ruang Bethlehem dan Samaria. Batasannya umur 15 tahun, pendaftaran bisa ke contact person di bawah ini ya, Indi. Bisa next. Ya, kita ada pengkinian data jemaat juga diinformasikan kepada jemaat yang pindah domisili ataupun ada perubahan data lainnya kayak nomor HP atau alamat, bisa ke website info.gkiperniagaan.org dengan mengisi update data jemaat atau dapat menghubungi tata usaha gereja. Ini juga ada Bina Pranikah yang bagi teman-teman yang mungkin lagi persiapan buat merit bisa mengikuti program Bina Pranikah ini. Di bulan Maret sampai April ya, tiap Sabtu jam 6 sampai selesai. Bisa hubungi Cilifung. Ada pengumuman dari CF. Oke, boleh next aja. Oke, ini saya mewakili dari Core Fellowship, mau ngomong sebentar aja. Jadi kita mau melihat ke dalam ya di Core Fellowship kita tuh seperti apa. Nah, saya yakin ya semua dari kita tuh, semua orang butuh yang namanya komunitas. Next. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Pastinya juga butuh ya. Cuma yang membedakan komunitas Kristen dan juga komunitas general atau di luar Kristen tuh adalah mengapanya. Mengapa komunitas itu ada gitu. Balik lagi. Nah, mungkin kalau komunitas di luar Kristen gitu ya, kenapa sih mereka ada? Mungkin karena ada persamaan hobi, persamaan pekerjaan, persamaan ya apapun itu. Tapi kalau misalnya komunitas di Kristen itu ada karena dua hal menurut aku ya. Next. Nah, karena kita ini sebagai murid Tuhan, murid Kristus gitu ya, hidup di dunia yang kayak kata Paulus gitu ya, penuh dengan tipu-tipu, penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan bilang kita nggak boleh serupa dengan dunia ini gitu. Dan Tuhan bilang kita harus melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan juga yang sempurna. Dan itu menurutku susah banget gitu ya. Ketika kita kerja, ketika apa,
tetap menjadi terang tuh susah banget kalau misalnya kita jalan sendirian. Next. Nah, yang kedua juga adalah karena ada amanat agung gitu. Jadi karena kita murid Kristus, kita juga harus pergi untuk memuridkan orang-orang di sekitar kita. Next. Nah, disinilah core fellowship hadir, teman-teman. Jadi kita sebagai komunitas kelompok kecil gitu ya, kita mau melakukan misi ini, yaitu yang pertama menjadi komunitas yang aman dan nyaman, juga menjadi komunitas yang bisa saling melengkapi untuk pemahaman Alkitabnya, lalu juga komunitas yang bisa sama-sama bertumbuh serupa Kristus, dan yang terakhir pasti untuk multiplikasi itu tadi, untuk memuridkan sesama kita. Nah, mungkin kita bisa melihat sedikit ya rewind CF dari zaman masih COVID, masih semuanya online, dari pertemuan global, dari pelayanan misi yang kita lakukan semuanya masih online. Sampai akhirnya boleh onsite, terus next sampai sekarang, next boleh onsite. Nah, ini juga nggak cuma anggotanya yang punya komunitas, tapi para PIC atau leadernya ini kita juga punya komunitas di mana setiap bulan kita akan ketemu gitu ya untuk sharing, untuk pendalaman. Ini PIC, William PIC. Tadi kamu mungkin di sebelah sana. Nah, untuk pembekalan diri juga kayak gitu ya. Next. Nah, puji Tuhan ya masih ada 5 kelompok yang sampai saat ini berjalan, yaitu dengan leader-leader yang Cilia, Koindrawan, Jasil dan Jeffrey, Chris dan saya, dan juga Surya. Nah, sebelum di next dulu, nah hari ini kita juga sekalian gitu ya, karena ada leader PIC, leader CF kita yang sudah berkomitmen dari 2020 sampai 2022. Jadi kita mau undang Surya, boleh maju ke depan? Jadi Surya ini mimpin berapa anggota? 4. Harusnya sih 6 sampai 7. Tapi sifatnya CF gue sebenarnya kalau dari awal itu sekitar 7, cuman 3 mundur, sisa segitu. 4. Victoria, Iren, Rama, dan Jason. Kesan pesannya sebenarnya ini kan mirip sama KTB ya, bagi yang teman-teman yang kalau udah dari remaja tahu lah KTB ya. Tapi kalau yang teman-teman nggak tahu KTB kan mungkin singkatnya kayak pimpin suatu kelompok homesel lah intinya. Kesan pesannya enak, maksudnya ya kita bisa tahu saling kenal, saling dukung, saling belajar bersama. Kesulitannya ya tim saya pasif sih. maksudnya kalau diajak ngumpul emang mau, tapi kalau misalkan mesti ada dari sayanya gitu yang buka omongan buat ngumpul atau kumpul online, kumpul onsite gitu ya. Ya mungkin di sini kesulitannya sih. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Core Fellowship. Ini numpang ya guys, numpang. Foto dulu kali. Woi. Foto dulu woi. Oke, silakan. Thank you ya Surya. Nah, udah sih dari saya itu aja, mungkin boleh next. Dan mungkin bagi kalian teman-teman yang belum join gitu ya, belum punya komunitas, ayo ikut gitu ya sini. Ya, gitu. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, ya, ibadah kita udah selesai. Kalau ada butuh info atau apa bisa ke sosial media kita. See you next week ya.